Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Spani dengan NIM 220160093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Tataran Sintaksis. 1. Pengertian sintaksis. Menurut Pateda pada tahun 2011 halaman 97 mengatakan bahwa sintaksis berasal dari kata Yunani sun dan latein. Sun yang berarti dengan dan latein yang berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda sintaksis dan dari bahasa Inggris sintak. Menurut Cair pada tahun 2012 halaman 206, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. 2. Alat sintaksis. Yang pertama ada A. Urutan kata. Menurut Cair pada tahun 2012 halaman 203 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. B. Bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afiks tersebutlah yang menunjukkan makna dari gramatikal yang bermacam-macam. Afik-afik tersebutlah yang menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. Menurut Koncono pada tahun 1997. C. Intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang penting di dalam semua bahasa. Dalam ragam tulis, alat sintaksis yang berupa intonasi tersebut tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti. Ketidaktepatan penggunaan alat sintaksis yang berupa intonasi itu mengakibatkan komunikasi terganggu, menurut Cair pada tahun 2012 halaman 216. D. Konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain, baik yang berada di dalam kalimat maupun di luar kalimat. Konektor dapat berubah berbentuk kategori atau konjungsi, menurut Cair pada tahun 2012 halaman 218. 3. Satuan sintaksis. Yang pertama ada A. Kata. Secara gramatikal, kata mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal yang bebas. Dengan kata lain, kata berpotensi untuk berdiri sendiri. Umpamanya sebagai kalimat imperatif menurut Koncono pada tahun 1997 halaman 56. B. Frasa. Satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan bersifat non-prediktif menurut Arifin dan Junaya pada tahun 2008 halaman 18. Berdasarkan strukturnya, frasa dibedakan atas. A. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan komponennya. B. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsur atau komponennya memiliki perilaku yang sintaksis dengan keseluruhannya. C. Frasa koordinatif adalah frasa endosentris yang berinduk jamak yang secara potensial komponennya dapat dihubungkan dengan partikel dan untuk tetapi dan konjungsi yang relatif. D. Frasa apositif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang komponennya pembentuk merujuk pada wujud yang sama, menurut Arifin dan Junaya pada tahun 2008 halaman 25. C. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa yang mempunyai satu predikat. Menurut Koncono pada tahun 1997 halaman 59 mengungkapkan bahwa klausa dapat berubah menjadi kalimat jika diberikan intonasi final. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan atas. A. Klausa bebas. Klausa adalah klausa yang mempunyai unsur lengkap sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. B. Klausa terikat adalah klausa yang diawali oleh konjungsi subordinatif atau bisa disebut sebagai klausa subordinatif. Atau klausa bawahan, klausa lain yang hadir bersama klausa bawahan di dalam sebuah kalimat majemuk disebut klausa utama. Berdasarkan kategori, klausa dibedakan atas. A.
Klausa verbal. Klausa yang predikatnya berkategori verbal karena adanya berbagai tipe verbal. B. Klausa nonverbal adalah klausa yang predikatnya selain verbal. Predikatnya dapat berupa nomina atau frasa nomina, adjektif, dan sebagainya. D. Kalimat. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah salah satu satuan terikat pada satuan yang lebih besar. Kalimat dalam satuan besar secara relatif memungkinkan dapat berubah berdiri sendiri karena mempunyai intonasi final dan dibentuk dari klausa bebas, menurut Ahmad pada tahun 1997. 2. Jenis kalimat. Yang pertama, kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar, sedangkan kalimat non-inti adalah hasil dari proses transformasi terhadap kalimat inti. Selanjutnya, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola, yaitu satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah gabungan dua buah kalimat dasar atau lebih. Dengan kata lain, jika dua buah kalimat dasar digabungkan, baik menggunakan konjungsi maupun tidak, gabungan kalimat dasar tersebut membentuk kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur inti. Dan sebaliknya, kalimat minor adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu unsur saja. Kalimat selanjutnya adalah kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frasa yang berkategori verbal. Sedangkan kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya selain kata atau frasa verbal, menurut Chef 2012 halaman 249. Kalimat selanjutnya adalah kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral. Kalimat aktif biasanya subjeknya adalah pelaku atau subjeknya yang melakukan pekerjaan dan predikatnya ada yang berupa verba aktif, menurut Concono pada tahun 1997 halaman 62. Pada kalimat pasif, subjeknya menjadi tujuan, menurut Concono pada tahun 1997 halaman 62. Kalimat tengah adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku, sekaligus sebagai sasaran perbuatan, akan tetapi kalimat tersebut dinamakan kalimat netral menurut Concono pada tahun 1997 halaman 64. Kalimat selanjutnya kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung partikel tidak atau bukan, atau kalimat afirmatif. Sebaliknya, kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung partikel tidak atau bukan, menurut Concono pada tahun 1997 halaman 64. Kalimat berita, tanya, dan perintah. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu, umumnya mendorong orang lain untuk merespon. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah atau permintaan permohonan pada mitra tutur untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penutur, menurut Alwi pada tahun 2001 halaman 9. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang yang ditanyakannya. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.